Rekan-rekan akademia, video saya kali ini ingin membahas mengenai dosa-dosa para peneliti kuantitatif. Dosa ini bisa menjadi dosa yang diwariskan. Ya, misalkan ada dosen pembimbing yang kurang paham mengenai metodologi atau mengenai bagaimana sih melakukan penelitian yang baik itu, yang benar. Saya nggak ngomongin yang baik, tapi yang benar. Lalu karena sempitnya pemahaman, karena kurangnya pengetahuan, karena jarangnya berlatih, dan karena keras kepalanya begitu percaya pada sesuatu yang dia ketahui padahal belum tentu benar, lalu mereka membimbing mahasiswa. Dan mahasiswa karena yang nyampeinnya adalah, yang ngebimbingnya adalah dosen, dan dia mau lulus, ya mau nggak mau mengikuti arahan si dosen. Yang lebih parahnya lagi, ketika dosen pengujinya pun memiliki kondisi yang sama, akibatnya apa? Kesalahan-kesalahan itu diamini. Ya, karena ketika 2 orang, 3 orang, bahkan seluruh dosen di ruangan itu, di tempat itu, menganut satu sistem yang sama, akibatnya fatal. Kesalahan-kesalahan itu terus membudaya dari masa ke masa. Nah, ini video kali ini saya ingin menyampaikan kepada Anda beberapa kritik saya terhadap terhadap temuan-temuan yang saya dapatkan, baik berdasarkan pengalaman maupun berdasarkan riset saya. Oke, pertama adalah mengenai skala. Banyak orang, para peneliti kuantitatif, menganggap bahwa skala itu adalah skala Likert only, gitu kan. Mereka menganggap bahwa skala Likert, skala yang ada di dalam penelitian itu cuma satu, Likert. Padahal ada beberapa jenis skala. Dan yang lebih parah lagi, dosa mereka meyakini bahwa untuk skala Likert itu hanya 5 poin. Yaitu 1, sangat tidak setuju, bla 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 bla, sampai yang terakhir sangat setuju. Padahal, bicara mengenai poin, skala Likert itu nggak harus selalu 5. Bisa aja, misalkan ini saya ada beberapa contoh, bisa aja 6. Bisa saja 4. Saya contohkan lagi, ada yang 4, ada yang 3, ya. Bahkan ada yang 7, ada yang 8. Itu tidak ada patokan. Maksudnya gini, patokannya Likert adalah sebuah jawaban yang bergradasi. Dari yang sangat tidak setuju, atau sangat tidak penting, atau sangat tidak suka, atau sangat dari yang sangat jarang gitu, menjadi sangat setuju, sangat suka, sangat penting, sangat relevan, sangat, ya. Jadi kata-katanya pun tidak selalu harus setuju. Kita bisa lihat, bisa beda-beda ya. Ini berhubungan dengan agreement, berhubungan dengan value, relevansi, berhubungan dengan frekuensi, berhubungan dengan kepentingan, kesukaan. Ya. Ini berupa dikotomus. Dikotomus tuh hanya 2 poin, ya, setuju tidak setuju, betul atau salah. Nah, terus kemudian ini yang 4 poin, ini 5 poin, 7 poin, ya. Jadi artikel ini bisa membantu Anda untuk menjadi menjadi referensi bagi Anda untuk memahami bahwa skala Likert nggak selalu 5 dan nggak selalu bentuk persetujuan. Bisa juga 4 dan nggak selalu ganjil. Tidak selalu ganjil. Kenapa tidak selalu ganjil? Banyak
para peneliti kuantitatif itu justru menghindari ganjil. Kenapa ganjil? Misalkan gini, ganjil itu untuk yang tengah-tengah, misalkan 5, itu tengah-tengahnya entah itu dia bicara mengenai, ya, suka-suka Anda atau melihat ada kuesioner yang tengah-tengah itu, misalkan 5 poin, yang 3 poin itu diisi dengan netral, atau mungkin tidak undecided ini, atau bisa juga biasa saja, gitu ya. Ini yang umum saya temuin seperti itu kondisinya. Sebetulnya, nah ini ada hubungan dengan kreativitas dan ada juga dengan motivasi atau alasan kenapa si peneliti menggunakan ganjil atau genap, sedikit atau banyak poinnya. Bagi saya misalnya, saya lebih suka menggunakan yang genap. Saya ingin responden itu memihak, either dia setuju atau tidak setuju. Kalau dia tidak setujunya itu seberapa tidak setuju dia. Ya, misalkan sedikit setuju, atau sangat tidak setuju. Yaitu untuk ketidaksetujuan. Atau kalau mau kesetujuan misalnya atau persetujuan, sedikit setuju dan sangat setuju. Jadi 6 ini bagi saya bisa ideal gitu. Nah, jadi itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa misalkan saya tidak menggunakan tidak menggunakan 5. Ini lebih saya ingin selain tadi saya ingin responden itu memihak, setuju atau tidak setuju, ya, saya tidak mau responden itu jadi tidak memutuskan, netral itu tidak memutuskan, ya, atau biasa saja, itu biasa sajanya biasa saja yang setuju atau biasa saja yang tidak setuju. Ini jadi ambigu, jadi bias. Nah, alasan lain saya ingin gradasi itu lebih lebar, spektrum jawaban itu lebih lebar. Jadi 6, atau kadang juga saya menggunakan 7 poin, lebih longgar. Nah, saya ambil contoh ya untuk bicara skala. Kadang juga tidak. Nah, saya cuman menaruh angka 1 strongly disagree, ya, atau sangat tidak setuju, dan 7 untuk sangat setuju. 2 sampai 6-nya nggak saya kasih tidak kasih petunjuk. Saya ingin responden memutuskan dengan daya tangkapnya mereka gitu. Nah, di sini saya bermain dengan menganggap bahwa responden saya itu memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa memahami instruksi saya. Ya, biasanya memang saya kasih instruksi, semakin dia mendekati 1, artinya semakin jawaban itu strongly disagree, ya, atau sangat tidak setuju, dan sebaliknya. Semakin skala itu mendekati 7, maka kalau mereka memilih 5, 6, itu artinya mendekati setuju. Adapun, ya, di sini saya pakai ganjil. Orang kan cenderung, kalau selama ini kalau kita taruh 6 itu, ya, kalau nggak undecided, netral atau biasa saja atau apa. Nah, dengan mengosongkan ini, saya punya anggapan bahwa responden tidak, kalaupun mereka akan memutuskan untuk undecided, mereka akan memilih sendiri tanpa saya kasih leading, tanpa saya kasih arahan, mereka akan memilih yang undecided. Ya, itu alasan di mana saya misalkan kenapa saya harus memilih genap, memilih ganjil, memilih 5, atau memilih 6, atau memilih 7. Oke. Nah, itu berhubungan dengan skala yang tadi, ya, mengenai skala Likert. Ini ada artikel lain yang juga bagus, yang sering kali menjadi inspirasi bagi saya. Ya, ini ada misalkan ini lebih lengkap dari yang tadi. Ini mengenai level of acceptability, ya. Ini bisa juga
Anda adaptasi atau Anda terjemahkan. Ini mengenai prioritas, mengenai level of agreement, probability, dan segala rupa. Dan ini yang disebut dengan Likert scale. Ya, Likert scale itu saya tegaskan lagi, dia nggak selalu bentuk persetujuan dan nggak selalu 5. Oke, mudah-mudahan nih dosen-dosen pembimbing bisa lebih paham mengenai skala. Oke, yang kedua adalah hipotesis. Hipotesis tidak harus diterima semua. Misalkan kalau kalau mahasiswa menguji 3 buah statistik ya, 3 buah statistik, 3 buah hipotesis, 2 diterima, 1 ditolak, atau bahkan 3-tiganya ditolak, atau 2 ditolak, 1 diterima. Nah, saya menemukan informasi bahwa ada dosen pembimbing atau dosen penguji yang menuntut mahasiswanya menyajikan hasil penelitian yang menyatakan bahwa hipotesis diterima semua. Hipotesis mendukung teori. Menurut saya itu intimidasi yang keliru. Kalau di teori memang mengatakan X1, X2, X3, dan seterusnya mempengaruhi Y. Nah, dalam penelitian kita, dalam penelitian mahasiswa, belum tentu itu hasilnya sama. Bisa aja itu ditolak semua. Ya. Ini contoh satu, padahal masih ada mungkin ribuan. Bahwa nggak selamanya hipotesis itu bisa diterima. Ya, mudah-mudahan ini bisa meluruskan pendapat mengenai tadi. Dampaknya apa? Ini ada dampak buruk. Mahasiswa mengumpulkan data. Lalu ketika diuji, entah itu menggunakan SPSS atau menggunakan Excel atau menggunakan program lain seperti AMOS, PLS, dan segala rupa, hasilnya ditolak, sementara dosen pembimbing atau dosen penguji menuntut itu hipotesis harus diterima. Dampaknya apa? Mahasiswa melakukan modifikasi data, dan itu yang berbahaya. Itu yang membuat mahasiswa tidak jujur. Itu yang membuat sistem pendidikan jadi hancur. Karena perbedaan itu karena bahwa hanya gara-gara kurangnya pemahaman dosen terhadap bagaimana penelitian itu sendiri, ya. Jadi yang poin kedua ini saya rasa dosa juga, dosa besar. Dosa lain adalah mengenai variabel harus memiliki dimensi. Ini juga lucu ya, bahwa variabel harus memiliki dimensi. Enggak selalu ya. Kalau Anda membaca banyak teori mengenai teori-teori, misalkan ini saya tunjukkan contoh ya. Ini intention, terutama intention itu jarang sekali, walaupun ada ya, tapi banyak juga yang mengukur intensi tanpa dimensi. Subjective norm juga sometimes tanpa dimensi, termasuk yang lain-lainnya. Ini teori-teori ini banyak sekali digunakan oleh para peneliti, dan itu kenapa ini teori of planned behavior ini menjadi sangat terkenal, sangat banyak dipakai, karena tingkat keberhasilannya tinggi ketika orang-orang menggunakan teori ini, menguji teori ini, dan hipotesis-hipotesis yang diajukan selalu mostly diterima gitu. Jadi dosa ketiga pun ini harus poin ketiga ini dosa yang harus segera diperbaiki gitu ke depannya. Yang keempat mengenai ini karena background saya pemasaran, jadi saya akan membahas ini.
minat tidak sama dengan niat. Atau niat tidak sama dengan minat. Ini saya coba membuat pergi ke Google Scholar ya. Ini mohon maaf kalau di sini terlihat ada beberapa nama peneliti. Ini saya ingin sedikit menjelaskan, mengoreksi. Kata minat, kalau Anda menggunakan ke ini ya, Google Translate, saya tulis minat, bahasa Inggrisnya apa sih minat? Ya, minat itu Inggrisnya interest. Oke? Coba saya pakai kata attention. Bahasa Indonesianya apa? Niat. Di sini ya, di beberapa judul ini menurut saya menggunakan kata minat itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena kalau kita pergi ke ini, ada dari segi pengertian tadi ya, bahwa minat itu adalah interest. Kenapa interest jarang dipakai? Karena saya agak bingung nih mencari teori literatur luar ya yang menguji interest. Karena rata-rata yang diuji adalah intention. Saya curiga jangan-jangan maksud dari para peneliti ini adalah intensi membeli, bukan minat membeli. Ya, jadi pertama dari segi pemahaman, dari segi penerjemahan kata intention menjadi minat itu pertama keliru. Yang kedua, teori-teori yang digunakan oleh para peneliti ini ternyata adalah para ya, teori-teori yang ini yang berhubungan dengan intensi, bukan berhubungan dengan minat, karena nggak ada teorinya minat. Saya akan coba menjelaskan dengan rumus ini AIDA. Ya, dengan rumus AIDA. Orang-orang pemasaran pasti paham mengenai apa itu AIDA. AIDA itu kependekan dari ini. Attention, interest, desire, action. Instead of measuring interest, kenapa kita nggak mengukur desire aja? Kenapa? Desire lebih dekat ke action. Sama juga dengan intention tadi. Kalau Anda melihat tadi, udah saya hapus. Teori apa? Theory of planned behavior, atau teori acceptance model, atau teknologi acceptance model, atau theory of reason action, itu rata-rata mengukur intention dan behavior, perilaku, niat dan perilaku, bukan minat, bukan interest dan perilaku. Kenapa minat tidak perlu atau tidak begitu penting? Karena minat itu masih jauh jaraknya ke behavior. Yang dekat adalah desire, atau yang lebih dekat adalah intention. Kenapa nggak milih desire saja? Gitu. Di sini intention behavior rata-rata seperti itu. Ya, nggak ada yang mengukur minat atau interest ke intention, ke behavior, ke intention, ke behavior, betul. Nah, ya sekali lagi saya mohon maaf nih buat nama-nama yang judul-judul yang ada di sini, tapi demi perbaikan ke depannya, semoga analisis saya, review saya ini bisa membuka cakrawala kita semua, baik mahasiswanya, baik juga dosennya. Jadi itulah 4 dosa besar yang bisa saya ungkap di video ini. Ya, dosa-dosa para peneliti kuantitatif. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Saya nanti ingin berbagi juga dosa-dosa peneliti kuantitatif bagian kedua. Sampai